Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan untuk pembahasan I'rab Quran. Kita sudah sampai di Al-Baqarah ayat 62. Di ayat 62 ini kita masuk ke hari ketiga Kak. Oke, saya tunggu dulu, silakan hadir dan tap-tap layarnya. Udah jam 6.15 ya. Baik. Udah jam 6.15, kita mulai saja. Baik. Mau berapapun orangnya, kita mulai saja. Baik. Terima kasih sudah hadir. Oke. Kita mulai dengan berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Terima kasih Cik Aci sudah hadir, Masya Allah. Yang bahasa Andilan tikoro ngorotok wae Cik. Nyindeneran. Oke. Kemarin ada pertanyaan di PT saya pas waktu bahas ini. Mana sih? Rumahnya ini. Kita ulangi lagi ya pembahasan yang kemarin. Oke. Man ini adalah isim syarat sebagai ma. Jadi saya ini lagi yang kemarin ya. Jadi di sana itu, waduh, udah dibuang. Iya, saya tuh kadang gitu, udah selesai, udah buang gitu. Padahal kan nggak usah harus dibuang ya. Aha. Jadi kalau dalam bahasa kita mah ada isim syarat, ada huruf syarat gitu. Pertanyaannya kemarin itu kenapa man jadi isim syarat? Jangan-jangan dia bisa juga jadi isim mausul gitu. Pertanyaannya bagus. Terus saya buatkan VT, sekalian saya bacakan di kitabnya. Maka untuk teman-teman yang tidak menyimak kemarin, saya coba ini lagi. Baik. Jadi di dalam bahasa Arab itu adanya huruf syarat dan yang keduanya ada namanya isim syarat. Ya Kak ya. Ada huruf syarat, ada isim syarat. Huruf syarat itu misalnya apa? In atau lau. Ya. In atau lau itu fokusnya kemana? Nah loh, tulisan aku tuh kalau hilang kayak fokus. Gusti aku Nuh Agung. Ya Allah. Bentar. Nah, kalau isim syarat itu misalnya man atau ma gitu. Dua ini aja dulu. Isim syarat ya Kak ya, isim syarat semakalan. Oke, kalau ini logisnya itu fokusnya ya Kak, fokusnya ke logis hubungan. Kalau ini fokusnya ke subjek pelaku gitu loh. Kalau ini misalnya diartikan ini, jika A maka B, ya kan?
Kalau subjek gimana sih kemarin tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Fokusnya ke subjek melakukan sesuatu gitu loh Kak. Subjek melakukan sesuatu. Barang siapa atau sesuatu kan gitu bisa jadi siapa melakukan sesuatu maka mendapat gitu loh Kak. Gitu. Jadi kalau ini logisnya kehubungan jika A maka B. Nah, ini yang krusialnya ini. Kalau huruf syarat itu tak ada kedudukan dalam i'rob, tidak ada kedudukan dalam i'rob. Kalau ini ada kedudukannya gitu Kak. Jadi enggak kayak overlapping padahal enggak gitu loh Kak. Iya, kayak overlapping padahal enggak gitu. Makanya kemarin itu yang ini man jadi apa? Mubtada, isim syarat sebagai mubtada. Tapi kalau yang masuk isim syaratnya in nggak akan jadi apa-apa gitu. Huruf depan aja gitu. Ya udah isim syarat itu pasti ada kedudukannya. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Nah kemarin pusing nggak Kak? Itu sih ya Pak. Berarti litas syakul kalamnya betul syakul kalamnya dulu. Kalau ini isim syarat itu pasti belakangnya itu ada robitnya tuh loh Kak. Nah seperti ini kan, barang siapa dia itu beriman kepada Allah dan pada hari akhir wa amila solihan dan beramal soleh falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda robihim di sisi rob mereka. Cocok kan? Iya cocok, lebih cocok ini daripada nanti mannya ini dijadiin isim mausul gitu loh Kak. Kalau ini isim mausul maka fa-nya yang ini nih Kak nih, falahum, fa-nya ini namanya fa zaidah. Sudah dibahas kemarin itu. Cuman itu sih terserah mau yang ini apa itu. Kalau fa zaidah maka kita beda iniannya, maka menjadikan amanah ini bukan sebagai fiil syarat tetapi amanah ini sebagai apa? Silah mausul gitu. Puyeng. Nggak usah puyeng. Jadi kalau ada yang bilang man ini adalah isim mausuli boleh, tapi nanti ini kan dirubah ininya fa-nya bukan fa robito tapi fa zaidah gitu. Apa beda isim man, isim mausul, syarat istifham Kak? Isim man, isim isyarat istifham. Bedanya isim man, isim man tenaun, isim man isim ini. Isim mausul, man juga isim mausul bisa. Posisinya, iya tadi kan saya udah ngomongin. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, jadi kalau man isim am itu kan pertanyaan ya. Ya nanti saya kasih apa namanya itu video dari Ustadz Khalid itu yang punya Nahwu Tatbik. Nanti apa dia mengarang ya ilmu nahwunya tingkat tinggi sampai bisa bahasa mengarang kitab gitu loh Kak. Baik. Beda man mausul syarat. Nah tadi ya Kak ya. Man mausul syarat. Sekarang yang mausul dulu ya. Istifham itu kan pertanyaan ya. Man anta gitu kan istifham, ya kan? Sekarang kalau misalnya man huruf syarat itu, kalau huruf syarat man huruf syarat itu pasti ada jawab syarat Kak. Ya man isim huruf syarat. Man isim syarat itu pasti ada jawab syarat. Pertanyaannya lagi apa? Man mausul. Nah kalau man mausul kita bedakan ya. Seperti ini. Nanti dia punya kedudukan Kak. Jadi ketika dia isim syarat itu dia punya kedudukan. Kalau bisa jadi isim mausul ya punya kedudukan juga, namanya
tugasnya menyempurnakan kalimat gitu Kak. Kalau man istifham itu kan misalnya man anta, man robuka gitu, kayak gitu kan Kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Akmal, sehat Kak? Baik, kita balik lagi ya. Tadi astagfirullahaladzim, bentar. Waalaikumsalam Teh Elis, damang Teh. Aladi, aladina, alati, ma, dan man. Man ini adalah huruf isim mausul. Aku teh kemarin tuh ribut aja sama huruf ya. Oke. Kalau man ismun syarat berarti falahum jadi jawab syarat. Betul ya. Yang paling cocok memang di man ini sebagai isim syarat. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada kata, ada lafaz ya, falahum ajruhum inda robbihim, ada kalimat falahum ajruhum inda robbihim. Berarti ini kan artinya fa-nya itu farobito, bukan fa atau bukan fa ini ya kan. Baik, kalaupun enggak ada pun biasanya itu nanti nih, nah ini man amanah ini jazm Kak. Iya jazm. Alhamdulillah sehat selalu ya. Jadi sekarang pertanyaan tadi, kalau yang man itu kita bisa lihat dari siakul kalam ya. Man siapakah? Siapakah kamu? Misalnya man anta gitu kan ya, bisa. Oke. Aladina, alati, man. Untuk pemula cukup ini saja dulu karena ini banyak di Quran. Tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Man sopo uang. Kak jawab, apakah harus dengan huruf fa? Tidak juga. Kadang-kadang enggak pakai apa-apa, ujug-ujug ada isim udah ada ujug-ujug ada, kita artikan dia sebagai jawab gitu loh. Iya. Karena isim syarat itu menjajemkan ya. Menjajemkan dua fiil. Kalau dia itu fiil madi berarti fi mahali jazmi gitu loh Kak. Baik, lanjut ya. Oke. Baik. Tugasnya itu menyempurnakan kalimat isim mausul. Nah, jadi kalau ada isim mausul pasti depannya itu ada kalimat namanya silah mausul. Nah, di dalam silah mausul ini namanya ada aid. Nah, aid itu domir yang kembali ke isim mausul. Waktu pelatihan aku nggak dikasih kayak gitu. Aidnya itu nggak pernah diceritain karena memang ini pemula gitu loh Kak. Kalau pemula itu jangan banyak-banyak. Saya juga bilang ini pemula, cuman untuk mengakomodir mereka yang pengen belajar lebih mahir lagi, dan aku juga memang belajar sama mereka gitu ya. Aku usahakan untuk belajar lagi, untuk menjawab pertanyaan semampu aku gitu. Kalau misalnya jawabannya salah atau jawabannya tidak sesuai, terima kasih, maka itu butuh ini loh, saya tuh butuh bimbingan. Makanya sini roomnya itu bukan room belajar mengajarkan, bukan, tapi room untuk belajar bareng. Baik. Ya, mabni Kak. Aladi, aladina, alati, ma, dan man itu mabni. Baik. Iya. Tapi itu tugasnya menyempurnakan kalimat Kak. Misalnya gini, man ini adalah isim syarat. Ya, karena berada di awal kalimat menjadi mubtada gitu Kak. Mubtada kan rofa. Kalau mubtada itu rofa, man itu isim syaratnya apa? Rofa ya. Iya rofa gitu Kak. Nah, sekarang kita lihat di sini. Alladzi jama'a malan. Alladzi isim mausul. Jama'a malan fi'il madi dengan domirnya huwa di sini. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Kita ulangi. Alladzi isim mausul, jama'a malan. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini isim mausul juga kan? Alladzina ini mabni kan Kak? Alladzina ini mabni bi huruf jar. Alladzina isim mausul sebagai apa? Sebagai apa? Kalimat penyambung. Isim mausul itu kata sambung, nggak salah.
Majrur. Kenapa majrur? Iya, karena ada huruf jer depannya. Iya betul, karena adanya ba. Betul Kak. Bila di bi huruf jer alladhi isi mausul sebagai majrur. Makanya mengirabnya begitu. Alladhina isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul, maka kalimat depannya namanya silah mausul. Apa itu? Yatslunal kitaba, ini sebagai silah. Yatsluna fi'il mudhari dengan domir. Apa domirnya? Domirnya apa? Apa alkitabah Kak? Iya, domirnya hum. Bagus. Alkitabah ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan ini maf'ul bih, tanda nasabnya apa? Fathah. Baik. Biladina yatslunal kitaba, bi huruf jer, aladina isi mausul sebagai majrur, yatsluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Alkitabah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Oke, berarti di sini apakah ada aidnya? Ada. Di mana? Di hum. Ya, hum itu sesuai tidak dengan aladina? Sesuai. Hum untuk laki-laki banyak, aladina untuk laki-laki banyak. Kok aladina nggak kasrah? Kan nggak ada aladini Kak. Bi huruf jer, aladina ini isi mausul. Isi mausul tuh mabni Kak. Mabni itu ngomongnya nggak pernah aladinu tuh nggak ada gitu loh Kak. Baik. Tetap, Masya Allah, aid itu apa Kak? Coba, aid itu domir yang kembali ke isi mausul Kak. Baik. Ya. Oke. Coba sebutin, yang mana Kak? Apa isi mausul? Apa isi mausul antara lain? Apa isi mausul antara lain? Barusan. Si mausul itu aladi, aladina, la'alati, man. Santri semua ge. Aidnya bukan, yatsluna ini fi'il mudhari'nya. Di sini ada domir hum. Jadi kalau yang namanya aid itu isim domir ya Kak. Isim domir yang kembali ke. Oke, kita coba tulis dulu billadina. Ya, aku juga gitu kalau misalnya ada orang yang datang itu biasanya mereka sudah paham. Maka aku manfaatkan mereka untuk menjawab yang lain. Baik. Alkitab. Kalau di kitab Mensilat bukan itu Kak, banyak yang kurang itu Kak. Kalau di kitab Mensilat banyak yang kurang apa Kak? Bagaimana dengan harta dan kawan-kawan, namanya apa sih, mana Oke, lihat dulu. Ya kan. Bi apa tadi? Huruf jer, aladina isi mausul sebagai apa tadi? Majrur. Baik. Ya celuna fiil mudhari. Ya. Fiil mudhari dengan failnya apa? Ya, dengan di sini ada domirnya hum. Hum menjadi fa'il. Baik. Alkitabah ini adalah apa? Maf'ul bih. Baik, maf'ul bihi. Nasabkan dengan fathah. Baik. Karena ini adalah isi mausul. Ini isi mausul kan Kak? Maka butuh dua, yaitu silah dan aid. Silahnya mana bisa? Silah mausul. Silah mausul. Baik. Nah, habis rumusnya kan gini. Rumus, iya.
Di sini ada silah mausul, ada isi mausul ya Kak. Habis usul mausul ini nanti kita ketemu namanya silah. Itu kan silah mausul. Itu ada kalimat sesudahnya namanya silah. Iya. Kita dulu dong Kak. Ini kan pakai metode apa? Ya istilah sama aid. Ya selunak kakak yang hadir kalau belum baru hadir ini dulu lihat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti dijawab. Ya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kang Musa. Baik. Ya celuna fi'il mudhari dengan di sini ada domir apa Kak? Domirnya hum kan pemula Kak. Satu-satu jawabnya. Pemula itu satu-satu. Nah, tadi rumusnya itu kalau ada isi mausul maka nanti ada kalimat namanya silah mausul gitu. Oke. Billadina yatslunal kitaba. Habis semennya? Iya nggak apa-apa nanti bentar ya. Belum buka soalnya. Bu Un hadir, Masya Allah. Iya makasih Bu Un, sehat Bu. Terima kasih sudah hadir. Baik. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Alkitabah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Tanda nasabnya fathah. Baik. Kita kalau ada isi mausul maka kalimat sesudahnya namanya apa? Silah mausul. Silah mausul. Baik. Ini silah mausul, lihat depan, lihat di dalam silah mausul itu ada domirnya enggak? Ada domirnya yaitu hum. Lihat, domirnya ini kembali ke aladina sesuai apa tidak? Sesuai gitu. Nah, ini ke iniannya pakai metode alilan itu loh, Kak. Ya seluna ini ada domir. Domirnya apa? Hum, keluarin gitu. Keluarin sesuai enggak dengan aladina? Sesuai. Maka ini menjadi aid gitu Kak. Iya. Aid. Gitu. Sudah? Oke. Terima kasih atas komennya. Baik. Nah sekarang ini. Sampai mana tadi? Nah ini nanti sama aja ya. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Kalau yang ini ketemunya aidnya ini kelihatan. Kalau ini tersimpan, ini kelihatan. Sekarang ini isi mausulnya yang mana? Ma gitu Kak. Isi mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Baik. Oke, kita cari lagi. Ada kayak kemarin itu, ada isi mausul banyak banget di dalam ayatnya. Aku pakai yang sama ininya soalnya. Oh Hatta. Hatta dan kawan-kawannya, kawannya Hatta siapa? Kawan Hattanya siapa? Oke. Ya tauna. Aku ngikutin guruku aja ini ya. Kasih contohnya. Nanti kalau kita lihat di sini bisa. Ma amarallahu bihi. Ma amarallahu bihi. Yaqta'una apa ini Kak? Fi'il. Sebentar di sini aja. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Di sini ada domirnya apa? Domirnya apa Kak? Domirnya hum. Kalau domir selain huwa dan hiya langsung menjadi fa'il gitu Kak. Ma ini jadi apa? Isi mausul, ini isi mausul Kak. Jadi apa? Ma isi mausul. Isi mausul tugasnya apa tadi? Menyempurnakan kalimat gitu. Fa'ala fa'ulu fa'ala. Oke, sebagai apa? Maf'ul bih. Baik.
Oke, sebagai maf'ul bi. Amaro, amaro apa amaro? Fi'il apa amaro? Amaro fi'il apa? Fi'il madi, betul Kak. Baik. Fi'il madi. Fi'il madi. Domirnya apa di sini? Domirnya apa di sini? Nah, ini hu amarallah. Bi-nya di situ ya kan. Baik, salah ya. Domirnya huwa kakak. Di sini ini amaro itu ada domir namanya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Maka Allahu menjadi fa'il gitu kak. Allahu menjadi fa'il. Bi-nya apa? Huruf jer. Biasa ya kak. Domir mutasi sebagai majrur. Oke. Jar majrur ini muta'alaknya kemana? Muta'alaknya ke amaro. Biasa kak, kalau ada jar majrur kita cari muta'alak gitu. Bihi aidnya. Enggak. Domir aja. Itu bihi itu jar majrur kak. Muta'alak itu terkait. Kalau ada jar majrur atau zorob, itu pasti dia cari muta'alaknya kemana. Oke, lanjut. Kakak, di sini ada isim mausul, maka kalimat sesudah isim mausul namanya apa? Amarallahu bihi, namanya silah mausul. Baik, silah mausul ini, di dalam silah mausul ini ada aid. Aidnya ini kembali ke ma. Iya betul. Yang kembali ke ma-nya itu apa? Hi-nya aja kak, jangan bihi. Hi. Aid itu apa sih? Aid itu adalah domir yang kembali ke isim mausul. Caranya untuk cocok apa tidaknya gampang. Cari dulu domirnya. Domir yang ada di sini apa? Ada huwa, ada hi. Kalau huwa itu tidak bisa masuk kembali ke ma. Kenapa? Karena huwa ini miliknya Allah gitu loh kak. Kalau hi baliknya bisa ke ma. Kenapa? Ini tunggal, ini juga bisa tunggal kan? Bisa jamak. Baik, hi-nya ini juga kalau diartikan pas gitu. Ma pada sesuatu atau apa saja, amarallahu, Allah telah memerintahkan bihi dengannya ma gitu. Hi-nya baliknya ke ma. Apanya? Bukan sebagai maf'ul bih kan? Bihi. Bukan. Ini jar majrur biasa. Jar majrur maksudnya kakak bilang jar majrur sebagai maf'ul begitu. Oke, itu udah tingkat tinggi kak. Baik, lanjut ya. Oke, jadi bisa jadikan ini tugasnya itu menyempurnakan kalimat. Jadi bisa jadi apa aja, bisa jadi maf'ul bi, bisa jadi mubtada, ya kan kak? Terus bisa jadi jar, jadi apa maksudnya di sini. Terus kalau yang ini man ini jadi maf'ul bi dari yahtasu gitu kak. Man itu ada berapa jenis? Coba ada berapa jenis man? Kita selesaikan dulu ya yang ini. Man itu ada tadi kan ada yang nanya man istifham, man isim mausul, ya kan? Terus apa lagi? Oke. Baik, lanjut ya nih kak. Kalau huruf ma lafaz ma maksud saya tuh ada berapa ya fungsinya tuh? Ada 8. Iya, fungsinya ada 8. Kita ulangi yang kemarin.
Man isim syarat sebagai mubtada. Amana ini fi'il madi dengan domirnya huwa. Maka lihat depan adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Amana fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Bilahi bi huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bilahi ini jer majrur muta'alaknya kemana? Ke amana gitu. Wal yaumil akhiri wanya huruf atop, al yaumi maktub alihnya kemana? Bilahi, ya kan? Allahi kan sama al yauma sama-sama nih kak, ininya irobnya itu jer, ininya juga jer gitu. Al akhiri ini naat dari manutnya mana? Al yaumi gitu kak. Jadi kalau ada naat cari manut, kalau ada jer majur cari muta'alaknya gitu loh kak. Kalau ini ada atop kemudian jadi maktub kan, maka maktub alihnya mana gitu dicari. Baik. Oke, kalau isim syarat itu gimana? Kalau isim syarat nanti depannya ada fiil syarat dan jawab syarat. Ini fiil madi dengan fa'ilnya huwa amana menjadi fiil syarat gitu loh kak. Jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya yang ini. Falahum ajruhum inda rabbihim gitu kayak. Ini jawab syaratnya. Baik. Lanjut kak. Oke. Wal yaumil akhiri wanya huruf atop amila fi'il madi dengan fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Ini amila karena sebelumnya ada atop, huruf atop maka menjadi maktub. Maktub alihnya kemana? Fi'il dengan fi'il gitu kak. Kalau yang ini kan isim dengan isim gitu. Ya. Lanjut ya kak. Solihan ini maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa amila solihan. Oke, lanjut kak. Baik. Falahum. Nah, ini baru fa-nya fa robito. Ya, ada yang bilang tadi mannya itu isi mausul, maka fa-nya ini bukan fa robito kita ngambilnya tapi menjadi fa zaidah. Zaidah itu apa? Nggak ada artinya kak, ya cuma dalam balagoh ada lagi pengertian malah lebih lagi gitu, tapi kita nggak bicara situ. Ternyata kalau saya tuh cenderungnya cocoknya man ya ini sebagai isim syarat dan falahum ajruhum inda rabbihim sebagai jawab syarat, karena mannya itu artinya barang siapa melakukan sesuatu maka dia akan mendapat sesuatu gitu kan, maka dia melakukan sesuatu A maka dia akan mendapatkan B gitu yang tadi kan. Robito itu maksudnya apa ya, robit apa ya, robit tuh ini yang menyangkutkan gitu loh kak, ini jawabnya gitu loh kak. Bisa pak jawab, kalau biasanya kita ringannya cuma pak jawab gitu, penyambung betul. Jawab sendiri, pengikat masalah. Lanjut. Fa ini huruf ini fa jawab ya kan kak. Lahum la huruf jer, hum domir mutasir sebagai majur, lahum ini sebagai khobar mukodam kak. Depannya ajru adalah fiil ajru ini sebagai apa? Mubtada mu'akhor. Ini kan isim kak. Wa huwa mudhof, hum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Nah lahum ini sebagai khobar mukodam. Inda robihim, inda ini zorob makan. Wa huwa mudhof, Robbi ini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Wa huwa mudhof lagi, him domir mutasir sebagai mudhof ilaih. Jadi sesudah isim mausul apa tadi? Kalau abis isim mausul namanya silah mausul kak. Kalau abis isim syarat namanya fiil syarat dan jawab syarat gitu. Nanti lama-lama kakak terbiasa walaupun pemula gitu. Tahu tidak? Guru aku ya, guru Durusulugoh aku ya, guru bahasa Arab ya. Itu bilang kalau ada seorang ustadz yang tidak bisa mengirob itu ditanyakan ke ustadzannya atau ke ustadahannya gitu kak. Iya. Jadi emang kalau kita enggak, saya bukan ustaz saya tapi bisa irob, berarti itu keren kak. Kenapa? Bisa memahami ayat dengan baik.
Dan nanti ketika kita melakukannya di masyarakat, di dalam keseharian kita itu juga bisa dengan baik. Masya Allah, rajinnya. Apa Bu Nyai yang rajin banget. Karena dari dulu sampai sekarang kakak pakai metodenya yang itu loh kak, yang ringan gitu dulu, nanti nggak ngerti-ngerti, sering lupa kaidahnya. Apa pak? Terapkan, latihan terus. Oke, sekarang kita lanjut ya di ini. Oh, artinya kemarin belum ya? Artinya belum. Di mana artinya ya? Di sini aja. Di sini dulu. Apa artinya? Kok barang siapa sih ya? Nggak apa-apa ya. Barang siapa yang beriman, ya kan, beriman pada Allah dan apa? Hari akhir, ya kan, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Oke kak, oke, hari akhir, maaf tulisannya bagus. Wa amila solihan, dan beramal soleh, ya, beramal soleh, walahum, beramal baik maksudnya, maka bagi mereka ada pahala ada balasan ya, ada pahala di sisi Tuhan mereka, gitu kak. Ya wis pokoknya gitu. Siap, tapi juga harus beramal soleh. Iya, kalau cuman iman aja kamu iman nggak sama Allah? Iman dong. Apa? Beramal solehnya enggak, pakai amal solehnya apa? Misalnya sholat enggak, ya itu namanya bukan iman, gitu loh kak. Itu nggak boleh menjas ya. Baik, oke, syaratnya gitu, harus beramal soleh, iman sama hari akhir dan beramal soleh. Ya, lanjutin ya kak ya. Ini hari ketiga, mudah-mudahan udah selesai ya. Ini udah selesai nih, ini babnya. Wahnya huruf apa kak? Tadi itu. Wah, huruf apa? Ada 80 juta orang. Tap-tap layarnya 5,2 kak. Atop. Ayo kak, daripada bengong, tap-tap layar. Iya, atop. La-nya apa? Nafi. Nafi. Iya, betul. Nafi. Nafi. Haufun apa haufun? Haufun. Betul, Nafi. Ibu nenek sehat, Masya Allah. Sehat selalu ibu. Isim apa kak? Haufun, mubtada, jer. Kok jadi jer? La, ada la kak, bukan li. Ayo, la-nya ini apa? Masdar. Sekian. Haufun masdar. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ibu. Iya. Alaihim mana kak? Oh bukan, yang ini kak, la-nya ini. La-nya nafi, haufun apa haufun gitu, Kak Edi. Apa? Iya, isim yang dinafikan. Gitu. Haufun ini mubtada. Satu aja ya kak ya, satu sih kita pakai mubtada. Iya baik. Nanti kalau ada yang protes, boleh banget. Pilih fiil madinya khofa.
Iya, khofa nih khofun. Jadi khofun ini isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Ngelag tah. Punya aku ngelag tah. Bentar. Masih bagus koneksinya, Cek. Khofa ya khofu apa lagi? Gitu. Ala huruf apa, Kak? Ala huruf gampang ini malah. Huruf jer. Huim domir mutasi sebagai majrur. Oke. Jer majrur ini menjadi apa? Jer majrur ini menjadi apa? Khobar, betul. Khobar dari apa? Mubtada ya. Khobar, bagus. Kalau ada mubtada jadi khobar gitu. Wa-nya huruf apa? Wa. Iya. Wa huruf apa? Atop, betul. Kalau ini atop berarti kalimat sesudah namanya apa? Maktub kan? La khaufun alaihim berarti maktub kan? Sampai sini maktub kan ya? Iya, maktub. Maktub alihnya kemana? Ke kalimat sebelumnya. Yaitu lahum ajruhum inda robihim, ya kan? Jadi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan dia beramal soleh, maka mereka akan mendapat ajruhum inda robihim, gitu kan? Falahum ajruhum inda robihim gitu. Terus habis itu dia akan mendapat juga wala khaufun alaihim, gitu kan, Kak? Cocok kan? Wes, cocok. Manut weh. Sekarang atop. La huruf apa? Nafi. Oke. Sama, ayo terusin. Nafi. Kayak di pakai F, Kak. Nafi, betul. Ayo terusin. Teh itu teh. Teh itu teh mimin sinyalnya tak gimana? Aku yang lain sinyalnya aku bagus enggak, Kak? Soalnya aku di kamar agak jauh dari wifi jadi bisa jadi jelek. Nafi, iya betul. Hum? Cek, direndam heula ieu na cek HP na. Iya, bagus. Oke. Iya. Betul. Walahum humnya sebagai mubtada. Oke, senida. Ini gampang ya, Kak ya. Ya januna pada apa, Kak? Kok nu fiil ya januna fiil apa? Fiil apa? Mudhore. Bagus. Sekarang kita cari domirnya apa di sini? Domirnya apa di sini? Domirnya apa di sini? Domirnya apa di sini? Bagus, Langsung aja Kak Edi, gitu. Karena ini pakai metode a'la untuk apa? Untuk pemula itu harus dimunculkan. Ini domirnya apa yang ada di sini? Gitu. Domir mustatir kan? Iya kata. Ini namanya fa'il. Selain huwa dan hiya, maka dia langsung menjadi fa'il. Baik. Khobar ghairu mufrad. Nah, eta buat yang lain lebih ini. Oke. Sekarang berarti ini atop maka lahum yahzan. Mubtada. Kalau mubtada cari apa? Cari khobar. Khobarnya ini, Kak. Iya, ini khobar berbentuk kalimat. Iya. Fi mahali rofin menjadi khobar. Masya Allah Teh Elis. Good. Nih, Masya Allah. Jadi khobar dari hum. Masya Allah. Pada pinter semua ya. Seneng aku. Iya. Lanjut ya, Kak. Oke. Wa ini huruf atop. Kita kasih kode.
Wa, la-nya nafi. Nafi. Khaufun mubtada, kodenya mim Kak. Ala huruf jer, him domir mutasi sebagai majrur, wa huruf atop, la-nya nafi. Kemudian humnya apa? Humnya mubtada. Yahzanuna ini fiil mudori yang rofa. Tanda rofanya apa nih Kak? Ayo ingat-ingat lagi. Yahzanuna fiil mudori yang rofa. Dengan tanda rofanya apa? Alfiyahan. Malu saya Kak, saya bukan orang mondok. Iya, ini mah saya dapat pelatihan, saya belajar di online sama offline, terus baru mengingat kembali pelajaran yang sudah itu. Pengen banget loh Kak jadi santri itu. Kalian kalau jadi santri itu luar biasa, berkah. Wawu nun it ya zanuna itu apa? Ayo mulai nih. Lihat, buka lagi nahunya. Ayo Kak Edi, bukan lagi nahunya. Iya. Nah, kemarin itu saya mengakui saya jarang buka sorof karena saya penempatannya gitu Kak. Ayo. Tidak. Kak juga. Jadi bukan ini. Anak saya 3, itu yang 1 mondok, yang 2 nggak mondok, tapi saya usahakan untuk dia tuh kenal nahu sorof sedikit. Menetapkan nun. Jadi apa? Apa yang benar Kak? Iya. Ayo cari di ini ya, di Jurumiyah ya. Saya buka di Muyasar. Al-mudhari sahih akhir. Kalau yahzanuna berarti af'al khamsah nih Kak. Kayak model yadhabani. Af'al khamsah itu apa? Fi'il mudhari yang berakhiran nun gitu. Yang berakhiran nun. Tapi tidak semuanya, kecuali ada pengecualian untuk nunnya itu nun akhirnya gitu. Akhirnya itu nun inas. Terus yang keduanya apa lagi? Taukid kalau nggak salah. Iya. Betul Caci, subutunun. Nah, ini adalah yadhabani contohnya. Kalau dia rofa maka subutunun. Kalau dia nasob hasfunun. Kalau dia jajam berarti dia juga hasfunun gitu. Ya, menetapkan nun, tetapnya nun. Makasih Kak Zen. Bahasanya bagus banget Kak Zen. Baik. Oke. Berarti fi'il mudhari ada dot ya Kak. Fi'il mudhari'un marfu'un dengan fa'il. Ini menjadi khobar. Khobarnya mana? Mubtada yang ini Kak. Oke. Udah ya, selesai. Sekarang tinggal diartikan. Artikan dulu. Ya. Dan tidak ketakutan atas mereka. Iya. Mereka tidak takut gitu maksudnya. Walahum dan tidak baik. Dan tidaklah mereka orang yang apa tuh? Ya zanuna, mereka zanuna bersedih hati. Mereka bersedih hati. Baik. Betul. Ya zanun Kak. Wala khaufun alaihim walahum yazanun. Malah ini khaufun itu ke depan. Kamu itu dalam menatap ke depan gak boleh takut. Terus walahum yazanun, kamu itu melihat ke belakang gak boleh bersedih hati gitu. Itu ada orang yang tapi kita kembalikan ke Quran, itu namanya kata orang. Kalau kata jadi lebaynya
Jadi lah kalau udah kejadian atau apa nggak usah diinget-inget, nggak usah dikenang-kenang, nggak usah sedih-sedih, udah move on ke depan gitu Kak. Bersedih. Baik, oke, sekarang kita buka buku i'robnya, kitab i'robnya. Iya, iya. Oke, buka meren. I'rob kan surat al. Wih, ai kita mah baru sampai ini. Oke, somebody. Nah, kakak itu sebenarnya ya kemarin aku udah ajarin kalian itu Kak. Nanti di apa namanya tuh, ntar tak tutup dulu. Nanti kakak nih pakai loh apa di apa namanya tuh di HP masing-masing download Qurannya apa, Quran per Android. Tadi kakak bilang apa, surat Ali Imron ya, Ali Imron 100 berapa, 100 berapa tadi, 103. Oke, nggak masalah, lebih cepat malah pakai aplikasi kalau itu 103 kalau tadi saya ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Baik, nanti ada tanda globenya di sini Kak, globe. Nah, di sini ada, saya sudah download di sini terjemahan itu, download I'robul Quran Markas Tafsir. Aku pakai ini kenapa Kak? Aku pakai ini karena ada syakal harokatnya gitu. Al-wawu harfu istinafin. Nah, istinaf nih wawunya. Ntar Kak, tak kasih ini dulu. Nih, wawu istinaf, kemudian wa'tasimu fi'il amrin mabniun yang dia itu tetap ala hadfin nuni atas huruf, bilangnya huruf nun. Nah, ini Kak, ya tasimu, kan? Wa'tasimu gitu. Asalnya wa'tasimu Oke. Carinya di mana? Di atas. Ada terjemahan tuh Kak. Nanti tulisnya di terjemahan, kita cari. Oke, nanti unduh tuh. Nanti unduh di sini. Gitu. Ini HP-nya lagi error. Tuh. Gitu. Terus nanti kita lihat lagi sini. Kakak bisa bihabli baknya huruf harfu jarin mabniun ala kasri. Wahabli ismun majrurun wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu dohiratu. Allahi ismu jalalah mudhofun ilaih, dia sebagai mudhof ilaih, majrurun yang dijerkan, wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya al-kasratu dohirati. Dohiratu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah kasroh yang nyata. Jami'an hal. Aplikasinya ada Kak, kakak main di tempat aku. Bentar ya, nanti main di tempat akun aku, kakak keluar dulu. Di situ nanti ada PT yang disematkan I'robul Quran. Carinya jadi pelan carinya step by step saya ajarkan. Baik, lanjut ya. Ya. Mau sekalian apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina. Ini saya belum kapabel, punya suami lebih susah nih. Nah, nih sekalian i'rob ini juga bisa i'rob Kak nih, Al-Bahisul Quran. Ini tempatnya para santri ini kalau ini. Nih Al-Bahisul Quran. Nah, caranya gimana? Betul kalimat telah bahas nih Kak. Nah, ini bahasa Arab sadaya, bahasa Arab semua. Oke. Nah, loh. Ulum. Nah, di ulum, kita di ulum Kak. Ambil di ulum. Surat apa yang kita bahas tadi? Surat Ali Imron misalnya. Ali Imron ayat berapa? Ayat 103. 103 jret nanti wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya kan?
Nah, sini ada i'rabnya tuh, Kak. Ada i'rab muyasar, tapi tidak bersakal. Iya. Oke, mana tuh? Ntar. Ali Imron. Ini karena ininya nggak bersambung. Otot tasmil dibayani. Alah. Karena ini error ininya. Nah, baik, itu untuk yang aplikasi yang kedua. Aplikasi yang pertama, Quran per Android. Caranya sudah saya sematkan di akun aku. Kalau artinya gimana? Artinya yang mana? Oh, artinya baik, Kak. Artinya itu bisa di-download juga nanti di Quran. Terus nanti tadi di ayat berapa? Ayat Ali Imran ya. Sorry, balik lagi di Ali Imran. Oke, 103. Watasimu. Nah, kan kita globalnya diklik, habis itu apa? Di sini ada terjemahan. Nah, oke. Nah, di sini saya sekarang ini i'rabnya di atas, kemudian yang di bawah artinya gitu. Karena udah download. Ya, downloadnya untuk artinya ada juga. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu, ya ini salah nih, Kak. Bentar. Kita sudah tahu nahwu. Kalau kamu itu untuk orang satu, harusnya kalian. Makanya harus kritis. Ya kita lihat Qurannya. Watasimu. Oke. Yang ini kan. Watasimu, dan kalian berpegang teguhlah, bukan kamu. Ya kan? Alaikum, atas kalian, kum. Nah, itu dia. Bodohnya umat kita itu nggak mau belajar bahasa Arab. Jadi, tamah buat yang lain kan, saya emang enggak gitu. Padahal ini artinya kalian. Baina kulubikum, di antara hati kalian. Bil Islami, dengan Islam. Ininya tafsirnya. Gitu. Nah, ini pakainya Kementerian Agama, terjemahannya ini Kementerian Agama. Ini harusnya berpegang teguhlah kalian semuanya. Itu kan harusnya kalian, kamu semuanya benar yang atasnya. Tapi ingatlah nikmat Allah kepadamu, harusnya kepada kalian gitu, Kak. Oke. Aku banget pas waktu lihat nahu gitu. Halo, akbar, salah baik. Lanjut ya, Kak ya. Sekarang kita baca di ininya, di kitabnya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau belajar nahwu sorof itu enggak usah patah semangat, karena itu ilmu sepanjang hayat. Makanya kalau belajar nahwu sorof kok milih-milih atau apa, enggak boleh, Kak. Tapi kita milih metode yang buat kita itu cepet, harus bagus. Iya. Itu nama kitabnya, kitab i'rab, Kak. Ada di situ juga. Nah, Kak, saya kasih tahu di aplikasi ada, di ini aja. Ini ada di internet, Kak. Ini 20 tahun yang lalu terakhir di apa? Dicetak. Kalau misalnya mau barengan cetak lagi, boleh DM ke aku. Aduh, jatuh. Iya, boleh DM ke aku ya. Baik. Kita lihat. Langsung WhatsApp aja nggak apa-apa. Oke. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Oke, kita coba baca. Wa alwawu atifatun. Ini wawu atop. La
La itu nafiyatun la amalalaha, tidak beramal baginya gitu. Ya. Masya Allah, saya lagi berjuang bunda untuk semangat bahasa jujur pusing. Gak boleh, patah semangat terus aja. Kalau dimaknai pakai itu ilmunya sah atau tidak? Maksudnya gimana? Ilmunya sah. Kakak tahu nggak sejarah turunnya pembelajaran nahwu sorof itu untuk apa? Untuk Quran. Iya, maknai Quran. Itu orang Arab loh, belajar nahwu sorof. Gitu. Biar apa? Orang mah kemarin gitu. Kamu salah. Harusnya pakai belakangnya pakai nasab, bukan pakai rofa gitu, sampai kayak gitu tadi. Lihat ini saya ngekek aja. Ya Allah, itu orang Arab aja tengkar sampai gitu. Tapi orang Indonesia nggak ngerti. Udah gitu bilangnya itu mah apa susah, nggak mau saya mah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nahwu sorof itu untuk memahamkan kita tentang Quran, makanya kita harus belajari sekuat mungkin kak. Iya, saya nggak bisa cari metode termudah gitu. Kemarin saya ikut pelatihan alilan, kata teman aku ini lebih mudah 5 kali dari yang lain gitu. Nah ya. Nya muntah sabudu deui. Allah masa. Nya siga baca koran, padahal mah koran eta teh eusina teh nya berita gitu. Kata bolak-balik bae wudu da bikin tena Quran pikirannya. Kenapa berguru? Ya semua juga orang nahwu sorof berguru kak. Maksudnya kakak tadi bingung ya, kenapa kok saya pakai aplikasi dan sebagainya gitu. Zaman kak, sekarang udah zaman, manfaatin HP-nya gitu loh. Ya begitu kak. Jawaban saya yang sudah berumur, ya nggak tahu besok mati atau sekarang mati gitu loh kak. Kan kita pengen kasih pemahaman, nanti ini menjadi hisab kita di depan Allah. Allah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya untuk menuntut ilmu gitu. Iya, insya Allah, insya Allah. Kakak, mohon maaf ya yang sudah terbiasa ngajarin nahwu sorof, mungkin aneh gitu dengan pembelajaran saya. Tapi kalau misalnya itu bermanfaat bagi nanti kakak ngajarin nahwu sorof ke yang lain, monggo silakan gitu diambil. Saya waktu pelatihan bayar kak. Ya, pelatihan bayar, terus saya ngisiin waktu atau apa. Kakak di sini kan duduk gratis untuk mendapatkan. Mungkin kakak bilang, oh saya kan juga bayar kuota, iya. Tapi kan tidak sebanyak orang-orang yang belajar nahwu sorof duduk terus kemudian mondok dan sebagainya, kan itu kan harus keluarin uang, keluarin potensi, keluarin uang buat makan sebagainya itu kan kak. Iya, iya. Nama bukunya ini kitab kak, ya kitab Iqra Mufasal, karena saya melihat ilmu nahwu sorofnya kalian itu sudah banyak, tapi masalahnya nggak dipraktekkan. Kalau orang kesini tuh bilangnya gini, kakak saya pengen baca kitab gundul. Oke, kitab Qurannya sudah dibaca belum gitu, sudah diirobin belum gitu kak. Kalau saya bahasanya tuh gitu. Nah, baik, siap. Wala khaufun alaihim, al wawu atifatun, wawunya itu wawu atop gitu. La nafiyatun, la nafi, la amalalaha, tidak ada beramal untuknya. Khaufun ini mubtada, nih khaufun mubtada. Isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Marfuun yang dirofakan bidomati dengan domah. Iya, tanda rofaknya doma gitu loh kak. Alaihim jaru doma majrurun, jar majrur muta'allakun, dia itu terkait ya bi khobari dengan khobar khaufun, dengan khobarnya khaufun. Wal mimu, dan mim yang mana? Mim yang ini nih kak nih, itu alamatul jam'i, alamat jamak gitu. Kalau ada mim ini berarti jamak. Walahum, wa ini alwawu atifatun. Pohon cek awamil sarebunya. 100 tas 1000 1000 awamil. Alwawu atifatun.
La nafiyatun itu la nafi la amalalaha tidak beramal. Hum ini domirun munfasil ya kak, fi mahali rof'in dalam posisi rofa, mubtadaun sebagai mubtada. Yahzanuna ini fi'il mudhari marfu'un yang dirofakkan bisubuti nuni. Nah ini yang saya tanyakan itu. Ini yahzanuna adalah fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa? Bisubuti nuni dengan tetapnya nun. Li'annahu karena iya apa? Yahzanuna itu minal af'alil khomsa, dari bagian dari af'al khomsa gitu. Fi'il yang 5. Ada yang bilang 6. Monggo kerso. Nah, wawu yang mana? Wawu yang ini kak. Nah ini bedanya kalau kita baca irob dengan metode Island saya. Kalau saya, yazanuna harus keluar domirnya. Kitab irob kak. Irobul mufassal di kitabillah. Yeah. Oke. Nah harus keluar domirnya. Kalau ini wawu domirun mutasil. Domir mutasil fi mahali rof'in. Di dalam posisi rofa fa'ilun sebagai fa'il. Nah sekarang wal jumlatu yahzanuna, dari kalimat yahzanuna fi mahali rof'in di dalam posisi rofa, khobaruhum sebagai khobarnya hum. Ini kan hum mubtada, yahzanuna ini sebagai khobar gitu. Jadi yahzanuna fi mahali rof'in khobar mubtada gitu kan. Ini namanya kitab I'rabul Mufassal di Kitabillahi Murattal kak. Ini terakhir dicetak katanya ya 20 tahun yang lalu. Mungkin kakak sudah punya ada ketemu di bekasannya. Bekasannya itu di angka 1,5 juta sekitar gitu. Semuanya 12 jilid kak. Ini jilid awal. Aku baru nyetak jilid 1. Ini dicetak PDF ya. Kemudian ini karya Bahjat Abdul Wahid Sholih. Nah ini nama aku, Mimin Mintarsi, anaknya Bapak Salam. Ya cek. La amalalah tidak beramal kak, tidak ada kedudukan i'rab di situ. Baik, iya. Kalau yang mau barengan, karena saya insya Allah istiqomah untuk belajar 1 jam di jam 6.15 sampai terakhir, itu boleh silakan saving dulu uangnya gitu. 90.000 untuk cetaknya kak. Iya, pengiriman dari BJ Depok. Boleh DM, boleh silakan. Yang tidak beramal itu depannya kan masih biasa kak, khaufun. Kalau la nafiyatul jinsi kan isim la gitu kan kak. Beli kitabnya di aku. PO ya, ini karena cetak dulu kak. Terus kakak kalau misalnya belajar i'rab ya di rumah pakai baca kitab i'rab apa aja. Iya. Sebarang kita belajar sini. Untuk nahwu sorobnya belajar kayak apa aja silakan gitu kak. Pakai apa aja. Saat belajar. Oh ya, yang ini satu ini mugalid awal. Jadi ini adalah yang pertama gitu kak, jilid yang pertama. Yang ke-1. Harga berapa bu? Harganya ini 90 kagak cetak. Nah. Lah khaufun. Nanti irobnya beda lagi kak. Boleh ya, nanti itu lanafia sih. Nih kak, nih ada tulisannya nih. Jilid 1 min suratil Fatihah, dari surat Fatihah ila nihayati sampai akhir suratil Baqarati gitu. Sampai akhir surat Baqarah. Ya. Semuanya 12 jilid. Nah, kakak saya baca Arab saya mah pakai ini, kalau pakai bahasa Sunda kabeh gitu untuk anak-anak. Kalau misalnya pakai bahasa Arab saya kan nggak bisa bahasa Arab ya, dibolak-baliknya. Itu karya bapaknya cek. Aduh, karya bapaknya ya, Bapak Bahjat Abdul Wahid Soleh. Kalau ini nama aku Mimin Mintarsi, anaknya Bapak Salam. Ya sih gini. Mana aku ngomong sama ini yang nyetaknya, Bib, tolong nanti aku dikasih nama ya, ininya namanya tuh. Karena kebetulan saya juga nyetakin yang tafsir Munir untuk ibu-ibu belajar terjemah gitu kan.
tafsir Munir, belajar terjemah, ngambilnya yang terakhir aja, terus saya kasih nama semua gitu Kak. Iya. Iya, teman satu kelas aku tuh ada 15, mereka belajar terjemah. Wah, lah kirain sopo. Aku nggak bisa bahasa Arab Kak, walaupun pernah ya agak bertempat tinggal di Arab, tapi saya nggak pernah. Karena saya ini di sana itu gaulnya sama orang Indonesia. Satu kesalahan saya juga tidak belajar bahasa Arab di sana. Baik, nama rekeningnya kakak, masya Allah, kirain Mimin itu anak pengarang kitab. Oh enggak. Ini orang luar kak, sebentar ya. Bahjat Abdul Wahid Sholih. Sini ya, ini cetakan yang kedua. Masih nah ini Darul Fikri dari Lebanon, dari Yordan deh, kok Lebanon sih, Yordan. Banyak di digital, dah ini juga dari digital kak. Tapi saya makan itu, kakak kan maunya kan yang gratis, yang ini yang praktis, pakai digital aja. Tapi saya enggak, saya maunya bisa dicoret-coret, bisa itu. Kalau ilmu itu kan diikat dengan tulisan ya namanya juga itu bisa diikat dengan tulisan, yang ini kan bisa tidak pakai iPad tulisan mah enggak. Tapi saya udah nggak punya iPad, terus nggak tuh gaptek itu teknologinya tuh, kalaupun dikasih juga saya harus belajar gitu. Iya, kita sudah sampai di halaman 77 gitu. Nggak ada, kakak namanya siapa? Kalau baru buat nama sih boleh. Kemarin tuh ada yang beli untuk yayasan, dikasih nama yayasan sama logonya. Baik, kemarin kebanyakan itu. Umur Raihan ada nggak di sini, Umur Raihan? Kecuali misal Umur Raihan yang nggak mau dikasih nama. Iya. Link apa? DM aja kak. Iya. Ya DM, terus nanti kalau mau boleh deh. Buat nama anakku boleh, mau nama anaknya, nama cucunya. Siap ya kak ya. Besok nanti kita masuk ke ayat 63. Sekarang sudah jam 7.26. Sebentar saya lihat ininya. Oke. Ada 2,9 orang yang lalu lalang, ada 36 pengikut baru, pemberi kado. Makasih yang udah ngasih kado sama aku hari ini. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik. Tuh, kan di aku mah kalau ngasih WL itu nanti dikasih lu. Masya Allah Pak Yedi, hatur nuhun, jazakumullah hasanah jaza. Belajar setiap hari jam berapa? Jam 6 lewat. Baik. Iya. Nggak DM, nanti kasih di sini aja kak. Iya, biar langsung kak. Soalnya aku nanti satu-satu gitu. Widi badai di follow mah enggak, masya Allah, terhormat sekali di follow. Iya. Jadi kakak dalam misalnya ada yang pengen samaan punya kitab ini boleh, atau misalnya saya nggak mau, kakak bisa ngambil di aplikasi apa aja di sini. Misalnya yang ini kan Quran for Android bisa tuh kan kak. Misalnya lagi ini error ini ya tuh kak. Nah ini Irobul Quran sama aja kan. Iya, di sini malah saya cariin yang dia itu sudah ada harokatnya, jadi kakak bisa belajar AIU nya langsung, nggak usah takut gitu bacanya. Dan kalau misalnya tak ada yang gundulan, pengen yang saya mah bisa kok gundulan juga, ambil yang ini nih kak, nih gitu. Iya, nanti sah apa enggaknya ilmunya kan. Jadi ini Al-Bahisul Quran ini ada tentang tafsir. Nanti tafsirnya banyak nih, ada Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi. Ini yang kalau yang amma, ini yang umum gitu. Ada Fathul Bayan, ya ada Fathul Qadir, ada tafsir Ibnu Sezi. Terus ada yang ma'asir itu yang kontemporer gitu loh kak. Ada tafsir Muyasar gitu kak. Ntar kita lihat. Duh,
Nah, kalau yang ulum, nah di ulum itu kita belajar i'rabnya di i'rab muyasar, nanti ada i'rabnya. Tapi tadi saya kok nggak ambil ya. Nah, coba di al-i'rabul muyasar. Tuh, ada syakota isna, ada apa lagi? Ini nggak bisa keluar, Kak. Nanti yang HP yang ini malah ada. Tuh, satu. Jadi bisa banyak. Atau kakak nanti cari misalnya di Google, ngambil yang misalnya online, offline, offline ternyata. Ini kenapa nggak bisa ini? Aisyah, ini padahal aktif loh. Sambung ulang. Gitu ya kak. Atur nuhun ilmu nate barakallah Allah yubarik fi barak. Dah, kita nanti lanjut ke ayat berapa? 63 besok. Jadi beda. Kan ada kemarin orang, ih kok pinter banget, gitu bisa baan. Bedanya cuma satu. Satu saya sudah baca, kalian belum baca. Bedanya cuma satu. Saya sudah pernah baca, kalian belum baca gitu aja. Jadi ketika ada orang yang datang terus pertanyaannya tinggi, saya simpen, saya parkirkan gitu. Tapi kalau saya bisa baca, saya bisa, karena sudah baca sebelumnya, saya masukkan gitu kayak kemarin yang kita bahas tadi, yang man sama-sama Kang Asnan, Masya Allah. Yang ini man amana itu ternyata ini penjelasannya mau falahum ajruhum, paknya itu Pak Robit. Kalau ada yang bilang mannya ini adalah isi mausul, di mana ini? Di sini juga. Nah, nih. Wayazuju, dan bisa juga irobnya irabu man. Irobnya man ini adalah isman mausulan, bagi isi mausul. Hanya saja nanti maknanya beda gitu, lebih makna aladi bimahali nasbin badalan minal dari isimnya inna aladina. Nah, jumlatun falahum ajruhum itu faknya zaidah. Faknya itu jadi fak zaidah, bukan farobit. Kalau India tuh mannya ini adalah man isi mausul gitu. Pak Iskandar, kenapa Pak bahasanya kayak gitu? Bapak tuh nggak pernah masuk ke sini, terus Bapak masuk ke bahasanya ini tuh. Saya bingung jawabnya gimana Pak Is. Iya. Sehat-sehat Pak Is, Masya Allah. Saya tiap hari hadir. Kalau misalnya apa namanya tuh tidak hadir itu, kalau misalnya Jumat itu ada kegiatan lah Kak ya. Jam 6.15 terus habis itu sampai selesai. Tunggu aja sampai jam 6.40 gitu. Kalau misalnya nggak ada berarti aku nggak live gitu Kak. Kenapa aku mengistiqomahkan diri aku sendiri untuk belajar. Iya. Baik, nah ini udah telak, udah ini banget banyak gitu. Baik, udah jam berapa tadi Kak? 1 jam ya? 1 jam 18 menit, alhamdulillah. Jadi gitu Kak, bisa juga kan ini ada tulisannya wayazuju, dan bisa ban boleh i'rabul man, i'rabnya man ini. I'rabaman ya ini sebagai apa? Isman mausulan gitu. Isim ya isim mausul gitu. Bimakna aladi fi mahali nasbin, sebagai nasab badal dari isim ina aladina yang atas gitu tuh Kak. Waladina hadi. Isim ina yang mana? Innaladina amanu. Oke, gitu. Dari paknya yang ini kalau dia isi mausul jadi paknya zaidah. Ya, gitu Kak. Jadi bisa gitu. Iya. Makasih semuanya. Saya tutup ini belajar apa ya Kak? I'rabul Quran Kak. I'rabul mufasal kitabillahi marata. I'rab Quran boleh pakai ininya apa aja. Kita apa namanya tuh? Kita pakai yang mana saja yang Kakak punya. Baik, kita ulangi lagi ya. Wah, ini huruf atop. La ini huruf nafi. Haufun ini sebagai haufun ini adalah isim yang rofa yang berada di awal kalimat ya, mubtada kan, sebagai mubtada. Alaihim ala huruf jer. Wim domir mutasil sebagai majrur.
Wa ini huruf atop, la nya huruf nafi, hum ini domir munfasil sebagai mubtada. Yahjanuna ini sebagai fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Yazanuna ulangi. Yazanuna fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutun nun dengan fa'ilnya hum. Baik. Yazanuna sebagai khobar dari mubtada hum. Baik. Sudah selesai. Kita lihat satu lagi ternyata saudara, kalau kalian gak mengingatkan toh. Hum yang ini, hum yazanuna sebagai apa? Walahum yazanuna sebagai apa? Sebagai apa, Kak? Gak kelihatan ya. Walahum yazanuna, wa-nya huruf atop, la-nya la nafi, hum ini mubtada, ya kan? Yazanuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai khobar dari mubtada. Oke, sekarang pertanyaannya. Ini kan wawu atop. Berarti lahum yazanuna sebagai apa? Oke, Kak. Maktub. Enggak kan? Maktub dulu, Ibu. Nah, habis maktub nanti baru kita cari maktub alihnya kemana. Yang ini, maktub alihnya ke yang ini gitu ya. Yang ini ke yang ini aja nih. Nah, ini dia sebagai maktub juga sebagai maktub alaih gitu, Kak. Ya, udah ya. Betul, Caci, barakallah. Sudah selesai kita semua. Kalau ada yang pengen, kita boleh ke sini. Makasih semuanya. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Saya maaf lahir batin ya, Kak, bila ada kata-kata. Maklum orang Sunda pasisian mah gitu, jebret nyariosna cek ya. Jazakillah Ustazah, iya kia nuhun ilmuna teh. Amin, Allahumma amin. Bu Neneng juga sami, mudah-mudahan berkah, rezekina berkah, ilmuna berkah, umurna urang berkahnya. Selamat dunia akhiratnya. Hatur nuhun Teh Eli, satu nuhun apaan alaih. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma iya ta'ala saya. Tutup ya. Ya, Cak. Jak Qur'ana menembe di kintun ya, Cak. Tajan aigan nurai sini ya. Kalau yang kitab i'rab itu i'rabul fasal harus harus apa namanya? PO dulu jadi ini